Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat semuanya dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu lagi walau melalui virtual. Oke, pada hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Ada dua sesi pertama dan sesi kedua. Pada sesi pertama kita akan belajar tentang tematik. Seperti biasa, tugasnya akan menjadi tugas kehadiran. Pada sesi kedua itu nanti kita akan ada pembelajaran agama. Bentuknya nanti semuanya menggunakan video. Jadi silakan pahami video yang nanti akan di-share. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti pada antara jam 8 sampai jam 12 ya. Nanti sebelum zuhur silahkan kalian bertanya apa yang belum dipahami, apa yang belum dimengerti. Pertanyaannya boleh menggunakan video call, boleh menggunakan telepon via WA atau telepon seluler biasa, atau boleh kalian bertanya menggunakan teks di WA atau voice note ya. Oke. Selanjutnya silahkan dengarkan video presentasi Bapak untuk pelajaran tematik. Oke, 3, 2, 1. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar tematik. Dengan di tematik ini kita akan belajar tema pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian pada pekan ini atau minggu ini kita akan masuk pada subtema pertama, yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Nah, pada pembelajaran pertemuan kali ini kita akan membahas 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, IPA, IPS. Oke. Di pelajaran bahasa Indonesia kita akan tujuan pembelajarannya setelah nanti anak-anak membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, anak-anak akan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, di bahasa Indonesia ini kalian akan menemukan yang pertama ide atau gagasan pokok, kemudian informasi penting. Setelah itu kalian akan membuat diagram berdasarkan temuan yang sudah kalian temukan. Yang kedua, kita nanti akan belajar pelajaran IPA. Nah, di pembelajaran IPA ini nanti tujuan pembelajarannya anak-anak akan mengidentifikasi atau mengenal lebih jauh tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita akan hari ini kita akan fokus pada perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nanti akan kita sampaikan pada slide selanjutnya. Kemudian IPS nanti kita akan belajar tentang ASEAN. Ada yang pernah tahu apa itu ASEAN? Kita akan belajar ASEAN, kehidupan sosial budaya, dan nanti dengan belajar ASEAN kalian diharapkan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN yang terkait kondisi geografisnya. Oke, paham ya? Oke, itu pembelajaran yang akan kita ajarkan. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Oke, tematik.
Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Oke, muatan pembelajaran dalam tema ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Senin 20 Juli 2020. Oke, Bahasa Indonesia. Nah, gagasan pokok atau ide pokok. Apa itu ide atau gagasan pokok? Ide atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dan bahasan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok sering disebut gagasan utama. Jadi kalau ide pokok, kalau kalian di kelas 4 dan 5 itu sudah belajar tentang paragraf, ada jenis-jenis paragraf, kemudian ada paragraf utama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok. Jadi sangat berbeda ya antara jenis paragraf dan gagasan. Kalau gagasan dan atau ide pokok itu ada dalam paragraf, bagian dari paragraf. Nah, biasanya ini gagasan pokok atau kalimat utama ini adalah hal yang dikembangkan atau hal yang diterangkan dalam sebuah paragraf. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya seperti ini. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Oke, menurut kalian gimana gagasan pokok pada paragraf ini? Ada yang tahu? Ya, silahkan difikirkan. Oke. Nah. Oke, apa? Udah ketemu? Oke, betul. Gagasan pokok pada atau ide pokok pada paragraf di atas adalah bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Kenapa? Karena paragraf ini membahas tentang di kalimat selanjutnya pada paragraf yang sama itu membahas tentang bunga. Jadi pokok pembahasan pada paragraf ini adalah bunga. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang atau kalimat-kalimat dalam paragraf ini hanya menjelaskan tentang bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Coba perhatikan kalimat selanjutnya. Pada kalimat selanjutnya, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Masih berkaitan dengan kalimat pertama atau gagasan atau ide pokok itu masih membahas tentang bunga. Coba kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Masih membahas tentang bunga. Coba kita perhatikan lagi pada kalimat terakhir. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Oke, berarti paragraf atau gagasan utama pada paragraf ini itu membahas tentang bunga. Oke, paham ya? Oke, jadi apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya ketika kalimat selanjutnya, kalimat utama itu membahas tentang apa yang dibicarakan atau apa yang ditulis pada kalimat pertama. Itu maka nanti kalian lihat kalimat-kalimat selanjutnya. Apakah kalimat selanjutnya itu membahas tentang bunga atau tidak? Oke. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita masuk. Oke. Nah, kalau kalian sudah paham, coba lihat. Nah, sekarang
silahkan amati, bacalah dengan cermat teks berikut ini. Teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Silahkan dibaca. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di bagian terakhir. Oke, cukup. Nah, setelah kalian sudah membaca semua teks tadi, maka nah sekarang kalian tentukan gagasan pokok atau kalimat utama pada tiap-tiap paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Kalian bisa ulang lagi videonya. Itu tentukan kalimat pada paragraf 1, pada paragraf 2, pada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, kalian tentukan tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Kalian silakan kerjakan di buku latihannya, dibuat seperti ini, dibuat pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, disesuaikan. Oke. Nah, nanti hasilnya itu silakan dikumpulkan besok maksimal jam 7 dengan cara difoto. Oke. Next. Pada pelajaran selanjutnya kita pada pelajaran ini, pelajaran pengetahuan alam atau IPA, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan pada hari ini kita akan fokus pada pertumbuhan generatif. Oke, silakan perhatikan gambar bunga yang Bapak sajikan. Di sana ada bagian mahkota bunga, ada benang sari, kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, kemudian ada bakal biji, ada tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, ini disebut dengan bunga sempurna. Bunga sempurna itu bunga yang memiliki komponen atau bagian-bagian ini. Jadi ada bunga yang tidak memiliki kepala putik,
kemudian tidak memiliki kepala sari, hanya memiliki bakal biji. Itu tidak disebut dengan bunga sempurna. Nah, karena semua komponen ini ada pada bunga ini, maka ini disebut dengan bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu kira-kira bunga apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah bunga sepatu. Good. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah pada hari ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, pada dasarnya perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita akan bahas satu. Perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin. Bagaimana caranya? Nah, perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui proses penyerbukan benang sari ke kepala putik. Jadi, proses benang sari pada tumbuhan itu akan jatuh ke kepala putik. Nah, ini adalah proses kawin pada tumbuhan. Nah, proses penyerbukan ini pada tumbuhan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, tumbuhan ini memerlukan makhluk lain untuk membantu proses penyerbukan. Yang pertama, tumbuhan memerlukan bantuan angin pada proses penyerbukan. Kemudian membutuhkan bantuan lebah seperti terjadi pada bunga. Kemudian kumbang, kupu-kupu, semut, kelelawar, burung, terutama burung kolibri, kemudian manusia, air, hujan atau cipratan-cipratan air. Nah, ini adalah makhluk lain yang membantu proses penyerbukan atau proses terjadinya perkawinan pada tumbuhan. Jadi ada 9 makhluk yang membantu proses penyerbukan ini. Jadi tumbuhan tidak akan bisa melakukan penyerbukan itu dengan sendirinya. Nah, jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau biasa disebut dengan autogami. Jadi penyerbukan itu dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, itu penyerbukan serumah atau tetangga. Jadi satu jenis tumbuhan itu dengan bantuan angin itu terjadi proses penyerbukan antar tumbuhan atau satu jenis tumbuhan tapi dengan tangkai yang berbeda. Itu disebut dengan penyerbukan geitonomi atau serumah atau tetangga. Oke, yang ketiga, penyerbukan silang atau yang disebut alogami. Yang keempat itu penyerbukan berbeda jenis. Jadi berbeda jenis atau disebut dengan bastar, hybridogamy namanya. Itu jadi tumbuhan berbeda jenis itu karena berdekatan itu melakukan penyerbukan atau perkawinan dengan dibantu oleh makhluk-makhluk yang tadi, yang 9 tadi. Nah, ini adalah 4 jenis penyerbukan yang dilakukan atau yang terjadi pada tumbuhan. Oke. Nah, ini adalah penyerbukannya.
Nah, sekarang coba kalian cari, boleh dari internet, boleh dari apapun, media apapun. Coba kalian cari contoh dari proses penyerbukan atau proses kawin yang dilakukan oleh tumbuhan yang dibantu oleh yang pertama angin, lebah, kumbang, kupu-kupu, semut, kelelawar, burung, manusia, dan air. Masing-masing satu contoh. Oke? Paham ya? Jadi tugasnya adalah mencari jenis-jenis tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh 9 makhluk ini. Oke, next. Oke, selanjutnya pengetahuan sosial atau sering disebut IPS. Nah, kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah organisasi kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Pada awalnya ASEAN ini dibentuk oleh 5 negara, kemudian melalui proses dan kesamaan visi misi, kemudian karena persamaan cita-cita, maka bertambahlah anggota-anggota negara ASEAN. Jadi sampai 10. Oke. Nah, ini adalah negara-negara yang terbentuk atau yang membentuk negara-negara yang membentuk organisasi ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu negara disebut ada 5 negara pendiri atau negara pelopor, yaitu adalah Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia mengutus ada Malik sebagai utusan dari Indonesia. Kemudian ada Malaysia dengan diutusnya Tun Abdul Razak. Kemudian Thailand, Tanat Koman. Kemudian Singapura. Kemudian Filipina. Nah, ini adalah 5 negara pelopor atau 5 negara pendiri ASEAN. Nah, mengapa ASEAN didirikan? ASEAN didirikan karena pertama, ASEAN ini letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi negara-negara ASEAN ini sepakat untuk bersatu dalam organisasi ASEAN karena letak geografis negara dan kemiripan budayanya. Jadi antara negara ASEAN itu memiliki budaya-budaya yang hampir sama, kemudian letak geografisnya pun sama. Jadi makanya berdirilah negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, memajukan pertumbuhan sosial budaya dan menjaga keamanan kawasan. Inilah alasan mengapa didirikannya negara ASEAN. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan ASEAN terbentuk? Nah, ASEAN terbentuk ini itu sendiri terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi negara ASEAN ini dideklarasikan atau dikenalkan itu pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana di Bangkok dengan pelopornya kelima negara tadi. Kemudian deklarasi ini atau pengenalan ini disebut dengan deklarasi Bangkok. Sangat terkenal karena deklarasi ini terjadi di Bangkok.
Oke, negara-negara yang menyusul bergabung ke dalam ASEAN. Nah, setelah setelah 5 negara ini membentuk organisasi yang namanya ASEAN, maka karena visi, karena tujuannya sama, kemudian dengan alasan-alasan yang didirikan tadi, maka negara-negara lain pun menyusul untuk bergabung dalam organisasi ASEAN. Negara yang kemudian menyusul pada tanggal 17 Januari 1984 itu adalah Brunei Darussalam. Kemudian selanjutnya terus menyusul ada Vietnam pada yang bergabung dalam negara ASEAN itu pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar itu pada 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja itu bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini adalah negara-negara yang bergabung setelah diadakannya deklarasi Bangkok atau 5 negara pelopor tadi mengumumkan adanya organisasi ASEAN. Jadi sampai sekarang itu masih tetap sekarang berarti ada 10 negara-negara ASEAN. Pak, Timor Leste termasuk tidak negara ASEAN? Meskipun dia di kawasan Asia Tenggara, ada beberapa negara yang tidak termasuk dalam organisasi ASEAN, tapi dia berada di kawasan Asia Tenggara. Seperti Timor Leste itu belum bergabung, kemudian Papua Nugini itu pun belum bergabung di negara-negara ASEAN. Oke, cukup ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Kemudian tolong tugasnya tadi dikerjakan, ada 2. Yang pertama bahasa Indonesia itu mencari gagasan pokok pada teks yang sudah ditentukan tadi, bagaimana cara menanam jagung. Kemudian yang kedua itu pelajaran IPA, tugasnya adalah mencari contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dibantu oleh 9 makhluk tadi. Itu masing-masing hanya satu ya. Yang dibantu oleh, misalnya yang dibantu oleh kupu-kupu, tumbuhan apa? Sebutkan tumbuhannya. Misalnya bunga matahari misalnya. Kemudian yang dibantu oleh air apa? Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bermanfaat. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan melafalkan lafal doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.